Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menanggapi kabar soal status Presiden Jokowi yang hengkang dari partainya usai menghadiri acara konsolidasi DPC PDIP Kabupaten Serang, Banten pada Minggu 10 Desember sore. Jokowi kini Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menanggapi kabar soal status Presiden Jokowi yang hengkang dari partainya usai menghadiri acara konsolidasi DPC PDIP Kabupaten Serang, Banten pada Minggu 10 Desember sore. Jokowi kini disebut telah menjadi kader PAN. Hal tersebut disampaikan Zulkifli Hasan melalui kampanye di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT pada Sabtu 9 Desember lalu. Hasto pun merespons hal tersebut dengan senyuman. Ia kemudian menjawab bahwa nantinya Zulkifli lah sendiri yang akan menunjukkan KTA-nya. Menurutnya, peristiwa ini justru menguntungkan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Zulkifli Hasan secara gamblang mengklaim Presiden Jokowi telah bergabung dengan PAN dan tidak lagi menjadi anggota partai sebelumnya. Menteri Perdagangan itu menyebut bahwa Jokowi disambut hangat di partainya. PAN juga disebut akan selalu menghadirkan hubungan yang saling mencintai dan menghormati satu sama lain. Pemirsa, BEM KM UGM Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada menobatkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai alumnus paling memalukan. Publik mengira penghargaan tersebut merupakan wujud apresiasi atas prestasi yang ditorehkan Jokowi setelah hampir 2 periode memimpin Indonesia. Ternyata sertifikat penghargaan yang diserahkan Ketua BEM KM UGM Gilbran Muhammad Nur kepada Jokowi adalah sertifikat penobatan sebagai alumnus paling memalukan. Tak hanya menobatkan, BEM UGM pun memasang baliho besar bertuliskan penyerahan nominasi alumnus UGM paling memalukan serta gambar Presiden Jokowi. Baliho tersebut terpasang di depan kampus Universitas Gadjah Mada Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Jumat 8 Desember 2023 kemarin. Pada banner yang terpasang sosok Presiden Jokowi setengah mengenakan jas dan mahkota dan setengah lagi menggunakan caping dan jaket alma mater UGM. Pada tengah baliho terpampang jelas tulisan penyerahan nominasi alumnus UGM paling memalukan. Disertai bagian tengah bawah bertuliskan nama Mr. Joko Widodo dengan latar belakang gambar Istana Negara serta keterangan di bagian bawah sebelah kiri bertuliskan 2014 hingga 2024. Aksi pemasangan banner dan penobatan tersebut merupakan bentuk protes BEM UGM terhadap situasi demokrasi dan konstitusi negeri semakin kacau. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo adalah alumnus program studi S1 di Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 1980. Jokowi dinyatakan lulus dari UGM pada tahun 1985, sesuai ketentuan dan bukti kelulusan yang dimiliki oleh UGM. Penobatan tersebut disematkan BEM KM UGM di sela acara diskusi publik darurat demokrasi bersama Serikat Merdeka Sejahtera Semesta di Bundaran UGM Jumat 8 Desember kemarin. Permasalahan fundamental seperti kasus korupsi, revisi Undang-Undang ITE, dan persoalan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi MK disebut menjadi sederet pemicu penobatan tersebut. Menurut Gilbran, penobatan ini sebagai wujud kekecewaan mahasiswa UGM pada Jokowi. Masih banyak sekali permasalahan fundamental yang belum terselesaikan, padahal sudah hampir 2 periode Jokowi memimpin Indonesia. Mulai dari kasus korupsi, kini pimpinan KPK yang notabene merupakan garda terdepan pemberantasan korupsi, malah justru menjadi pelaku kriminal. Kemudian revisi Undang-Undang ITE soal kebebasan berpendapat yang dinilai semakin mempermudah para aktivis untuk dikriminalisasi. Termasuk soal konstitusi, para hakim Mahkamah Konstitusi terbukti bermasalah dalam sidang MK-MK. Hal ini menjadi gerbang bukti empiris bahwa kenyataannya MK memang tidak independen. Presiden Joko Widodo menjawab narasi yang menyebut bahwa agenda kunjungan kerjanya sengaja membuntuti kampanye Ganjar Pranowo. Jokowi membantah bahwa dirinya membuntuti kampanye Ganjar. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di JCC Senayan, Jakarta, Kamis 7 Desember.
Jokowi mengatakan bahwa jadwal kunjungan kerja sudah dirancang 3 bulan sebelumnya, sedangkan penentuan lokasi kunjungan kerja disesuaikan dengan kebutuhan dan atas permintaan kementerian. Jokowi mencontohkan saat dirinya mengunjungi Kupang, Nusa Tenggara Timur. Presiden mengatakan bahwa agenda tersebut sudah dirancang sejak 3 bulan sebelumnya. Sebelumnya beredar kabar bahwa Jokowi beberapa kali mendatangi lokasi yang didatangi oleh Ganjar Pranowo. Dilansir dari tribunnews.com, salah satu agenda yang dilakukan berdekatan dengan Ganjar adalah saat melakukan kunjungan ke Papua. Ganjar diketahui melakukan kunjungan ke Papua pada 20 dan 21 November 2023. Sedangkan Presiden Jokowi berkunjung ke Papua pada 22 November 2023. Kemudian saat Ganjar berkunjung ke NTT pada 1 Desember 2023, satu hari setelahnya Jokowi juga melakukan kunjungan kerja ke wilayah tersebut. Pak, ada narasi lain yang mengatakan bahwa kunjungan kerja Bapak beberapa hari terakhir ini untuk mengikuti salah satu paslon, Pak, salah satu ke NTT kemarin. Ya, enggak seperti itu. Jadwal untuk kunjungan presiden itu sudah dirancang 3 bulan sebelumnya. Dan pasti ada tujuannya, misalnya kemarin ke Kupang, ada peresmian rumah sakit senilai 420 miliar. Rumah sakit yang besar sekali itu sudah biasanya dari kementerian sudah ngantrinya lama, 3 bulan sebelumnya, Pak, mau diresmikan. Peresmian kemarin yang gereja katedral di Kupang, itu juga sudah lama sekali, bukan sehari 2 hari berangkat kayak tidak seperti itu. Jadi terencana jauh dari sebelumnya. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa UGM memberikan gelar kepada Presiden Joko Widodo. Jokowi diberikan gelar sebagai alumnus paling memalukan. Gelar tersebut diberikan pada Jumat 8 Desember 2023. Dilansir dari Tribun Jogja, penganugerahan tersebut dilakukan selepas agenda diskusi publik dan mimbar bebas bertajuk Indonesia Darurat Demokrasi. Acara tersebut digelar di Bundaran UGM Daerah Istimewa Yogyakarta. Anugerah yang disertai sertifikat itu diberikan dari BEM-KM UGM kepada salah seorang perwakilan mahasiswa yang mengenakan topeng menyerupai wajah Jokowi. Selanjutnya, sertifikat disertai sebendel berkas kajian terkait kebijakan Jokowi yang dinilai tidak pro rakyat bakal dikirimkan ke Istana Kepresidenan. Ketua BEM-KM UGM Kilpran M. Nur mengungkap alasan dibalik penganugerahan kepada Jokowi tersebut. Menurut Kilpran, saat ini merupakan momen yang tepat untuk menobatkan Jokowi sebagai alumnus UGM paling memalukan. Kilpran mengatakan anugerah tersebut merupakan wujud kekecewaan dan kemarahan mahasiswa kepada Jokowi. Mereka menganggap Jokowi tidak bisa berbuat banyak selama berkuasa. Menurut Kilpran, sepanjang 2 periode kepemimpinannya, Jokowi gagal menyelesaikan deretan permasalahan fundamental. Salah satu hal yang memicu kekecewaan mahasiswa dikatakan Kilpran adalah anjloknya demokrasi dan konstitusi sepanjang masa kepemimpinan Jokowi. Selain itu, Jokowi juga terindikasi menghidupkan sebuah dinasti politik di Indonesia. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menanggapi kabar soal status Presiden Jokowi yang hengkang dari partainya usai menghadiri acara konsolidasi DPC PDIP Kabupaten Serang, Banten pada Minggu 10 Desember sore. Jokowi kini disebut telah menjadi kader PAN. Hal tersebut disampaikan Zulkifli Hasan melalui kampanye di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT pada Sabtu 9 Desember lalu. Hasto pun merespons hal tersebut dengan senyuman. Ia kemudian menjawab bahwa nantinya Zulkifli lah sendiri yang akan menunjukkan KTA-nya. Menurutnya, peristiwa ini justru menguntungkan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Zulkifli Hasan secara gamblang mengklaim Presiden Jokowi telah bergabung dengan PAN dan tidak lagi menjadi anggota partai sebelumnya. Menteri Perdagangan itu menyebut bahwa Jokowi disambut hangat di partainya. PAN juga disebut akan selalu menghadirkan hubungan yang saling mencintai dan menghormati satu sama lain. Pemirsa, BEM-KM UGM Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada menobatkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai alumnus paling memalukan.
Publik mengira penghargaan tersebut merupakan wujud apresiasi atas prestasi yang ditorehkan Jokowi setelah hampir 2 periode memimpin Indonesia. Ternyata sertifikat penghargaan yang diserahkan Ketua BEM-KM UGM Gilbran Muhammad Nur kepada Jokowi adalah sertifikat penobatan sebagai alumnus paling memalukan. Tak hanya menobatkan, BEM UGM pun memasang baliho besar bertuliskan penyerahan nominasi alumnus UGM paling memalukan serta gambar Presiden Jokowi. Baliho tersebut terpasang di depan kampus Universitas Gadjah Mada Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Jumat 8 Desember 2023 kemarin. Pada banner yang terpasang sosok Presiden Jokowi setengah mengenakan jas dan mahkota dan setengah lagi menggunakan caping dan jaket alma mater UGM. Pada tengah baliho terpampang jelas tulisan penyerahan nominasi alumnus UGM paling memalukan. Disertai bagian tengah bawah bertuliskan nama Mr. Joko Widodo dengan latar belakang gambar Istana Negara serta keterangan di bagian bawah sebelah kiri bertuliskan 2014 hingga 2024. Aksi pemasangan banner dan penobatan tersebut merupakan bentuk protes BEM UGM terhadap situasi demokrasi dan konstitusi negeri semakin kacau. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo adalah alumnus program studi S1 di Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 1980. Jokowi dinyatakan lulus dari UGM pada tahun 1985, sesuai ketentuan dan bukti kelulusan yang dimiliki oleh UGM. Penobatan tersebut disematkan BEM-KM UGM di sela acara diskusi publik darurat demokrasi bersama Serikat Merdeka Sejahtera Semesta di Bundaran UGM Jumat 8 Desember kemarin. Permasalahan fundamental seperti kasus korupsi, revisi Undang-Undang ITE, dan persoalan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi MK disebut menjadi sederet pemicu penobatan tersebut. Menurut Gilbran, penobatan ini sebagai wujud kekecewaan mahasiswa UGM pada Jokowi. Masih banyak sekali permasalahan fundamental yang belum terselesaikan, padahal sudah hampir 2 periode Jokowi memimpin Indonesia. Mulai dari kasus korupsi, kini pimpinan KPK yang notabene merupakan garda terdepan pemberantasan korupsi, malah justru menjadi pelaku kriminal. Kemudian revisi Undang-Undang ITE soal kebebasan berpendapat yang dinilai semakin mempermudah para aktivis untuk dikriminalisasi. Termasuk soal konstitusi, para hakim Mahkamah Konstitusi terbukti bermasalah dalam sidang MK-MK. Hal ini menjadi gerbang bukti empiris bahwa kenyataannya MK memang tidak independen. Presiden Joko Widodo menjawab narasi yang menyebut bahwa agenda kunjungan kerjanya sengaja membuntuti kampanye Ganjar Pranowo. Jokowi membantah bahwa dirinya membuntuti kampanye Ganjar. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di JCC Senayan, Jakarta, Kamis 7 Desember. Jokowi mengatakan bahwa jadwal kunjungan kerja sudah dirancang 3 bulan sebelumnya, sedangkan penentuan lokasi kunjungan kerja disesuaikan dengan kebutuhan dan atas permintaan kementerian. Jokowi mencontohkan saat dirinya mengunjungi Kupang, Nusa Tenggara Timur. Presiden mengatakan bahwa agenda tersebut sudah dirancang sejak 3 bulan sebelumnya. Sebelumnya beredar kabar bahwa Jokowi beberapa kali mendatangi lokasi yang didatangi oleh Ganjar Pranowo. Dilansir dari Tribunnews.com, salah satu agenda yang dilakukan berdekatan dengan Ganjar adalah saat melakukan kunjungan ke Papua. Ganjar diketahui melakukan kunjungan ke Papua pada 20 dan 21 November 2023. Sedangkan Presiden Jokowi berkunjung ke Papua pada 22 November 2023. Kemudian saat Ganjar berkunjung ke NTT pada 1 Desember 2023, satu hari setelahnya Jokowi juga melakukan kunjungan kerja ke wilayah tersebut. Pak, ada narasi lain yang mengatakan bahwa kunjungan kerja Bapak beberapa hari terakhir ini untuk mengikuti salah satu paslon, Pak. Salah satu kan NTT kemarin. Ya, enggak seperti itu. Jadwal untuk kunjungan Presiden itu sudah dirancang 3 bulan sebelumnya. Dan pasti ada tujuannya, misalnya kemarin ke Kupang, ada peresmian rumah sakit senilai 420 miliar. Rumah sakit yang besar sekali itu sudah biasanya dari kementerian sudah ngantrinya lama 3 bulan sebelumnya, Pak, mau diresmikan. Peresmian kemarin yang gereja katedral di Kupang, itu juga sudah lama sekali, bukan
sehari 2 hari berangkat saya tidak seperti itu. Jadi terencana jauh jari sebelumnya. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa UGM memberikan gelar kepada Presiden Joko Widodo. Jokowi diberikan gelar sebagai alumnus paling memalukan. Gelar tersebut diberikan pada Jumat 8 Desember 2023. Dilansir dari Tribun Jogja, penganugerahan tersebut dilakukan selepas agenda diskusi publik dan mimbar bebas bertajuk Indonesia Darurat Demokrasi. Acara tersebut digelar di Bundaran UGM Daerah Istimewa Yogyakarta. Anugerah yang disertai sertifikat itu diberikan dari BEM KM UGM kepada salah seorang perwakilan mahasiswa yang mengenakan topeng menyerupai wajah Jokowi. Selanjutnya, sertifikat disertai sebendel berkas kajian terkait kebijakan Jokowi yang dinilai tidak pro rakyat bakal dikirimkan ke Istana Kepresidenan. Ketua BEM KM UGM Kilpran M. Nur mengungkap alasan dibalik penganugerahan kepada Jokowi tersebut. Menurut Kilpran, saat ini merupakan momen yang tepat untuk menobatkan Jokowi sebagai alumnus UGM paling memalukan. Kilpran mengatakan anugerah tersebut merupakan wujud kekecewaan dan kemarahan mahasiswa kepada Jokowi. Mereka menganggap Jokowi tidak bisa berbuat banyak selama berkuasa. Menurut Kilpran, sepanjang 2 periode kepemimpinannya, Jokowi gagal menyelesaikan deretan permasalahan fundamental. Salah satu hal yang memicu kekecewaan mahasiswa dikatakan Kilpran adalah anjloknya demokrasi dan konstitusi sepanjang masa kepemimpinan Jokowi. Selain itu, Jokowi juga terindikasi menghidupkan sebuah dinasti politik di Indonesia. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menanggapi kabar soal status Presiden Jokowi yang hengkang dari partainya usai menghadiri acara konsolidasi DPC PDIP Kabupaten Serang, Banten pada Minggu 10 Desember sore. Jokowi kini disebut telah menjadi kader PAN. Hal tersebut disampaikan Zulkifli Hasan melalui kampanye di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT pada Sabtu 9 Desember lalu. Hasto pun merespons hal tersebut dengan senyuman. Ia kemudian menjawab bahwa nantinya Zulkifli lah sendiri yang akan menunjukkan KTA-nya. Menurutnya, peristiwa ini justru menguntungkan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Zulkifli Hasan secara gamblang mengklaim Presiden Jokowi telah bergabung dengan PAN dan tidak lagi menjadi anggota partai sebelumnya. Menteri Perdagangan itu menyebut bahwa Jokowi disambut hangat di partainya. PAN juga disebut akan selalu menghadirkan hubungan yang saling mencintai dan menghormati satu sama lain. Pemirsa, BEM KM UGM Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada menobatkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai alumnus paling memalukan. Publik mengira penghargaan tersebut merupakan wujud apresiasi atas prestasi yang ditorehkan Jokowi setelah hampir 2 periode memimpin Indonesia. Ternyata sertifikat penghargaan yang diserahkan Ketua BEM KM UGM Gilbran Muhammad Nur kepada Jokowi adalah sertifikat penobatan sebagai alumnus paling memalukan. Tak hanya menobatkan, BEM UGM pun memasang baliho besar bertuliskan penyerahan nominasi alumnus UGM paling memalukan serta gambar Presiden Jokowi. Baliho tersebut terpasang di depan kampus Universitas Gadjah Mada Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Jumat 8 Desember 2023 kemarin. Pada banner yang terpasang sosok Presiden Jokowi setengah mengenakan jas dan mahkota dan setengah lagi menggunakan caping dan jaket alma mater UGM. Pada tengah baliho terpampang jelas tulisan penyerahan nominasi alumnus UGM paling memalukan. Disertai bagian tengah bawah bertuliskan nama Mr. Joko Widodo dengan latar belakang gambar Istana Negara serta keterangan di bagian bawah sebelah kiri bertuliskan 2014 hingga 2024. Aksi pemasangan banner dan penobatan tersebut merupakan bentuk protes BEM UGM terhadap situasi demokrasi dan konstitusi negeri semakin kacau. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo adalah alumnus program studi S1 di Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 1980. Jokowi dinyatakan lulus dari UGM pada tahun 1985, sesuai ketentuan dan bukti kelulusan yang dimiliki oleh UGM.
Penobatan tersebut disematkan BMKM UGM di sela acara diskusi publik darurat demokrasi bersama Serikat Merdeka Sejahtera Semesta di Bundaran UGM Jumat 8 Desember kemarin. Permasalahan fundamental seperti kasus korupsi, revisi Undang-Undang ITE, dan persoalan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi MK disebut menjadi sederet pemicu penobatan tersebut. Menurut Gilbran, penobatan ini sebagai wujud kekecewaan mahasiswa UGM pada Jokowi. Masih banyak sekali permasalahan fundamental yang belum terselesaikan, padahal sudah hampir 2 periode Jokowi memimpin Indonesia. Mulai dari kasus korupsi, kini pimpinan KPK yang notabene merupakan garda terdepan pemberantasan korupsi, malah justru menjadi pelaku kriminal. Kemudian revisi Undang-Undang ITE soal kebebasan berpendapat yang dinilai semakin mempermudah para aktivis untuk dikriminalisasi. Termasuk soal konstitusi, para hakim Mahkamah Konstitusi terbukti bermasalah dalam sidang MK-MK. Hal ini menjadi gerbang bukti empiris bahwa kenyataannya MK memang tidak independen. Presiden Joko Widodo menjawab narasi yang menyebut bahwa agenda kunjungan kerjanya sengaja membuntuti kampanye Ganjar Pranowo. Jokowi membantah bahwa dirinya membuntuti kampanye Ganjar. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di JCC Senayan, Jakarta, Kamis 7 Desember. Jokowi mengatakan bahwa jadwal kunjungan kerja sudah dirancang 3 bulan sebelumnya, sedangkan penentuan lokasi kunjungan kerja disesuaikan dengan kebutuhan dan atas permintaan kementerian. Jokowi mencontohkan saat dirinya mengunjungi Kupang, Nusa Tenggara Timur. Presiden mengatakan bahwa agenda tersebut sudah dirancang sejak 3 bulan sebelumnya. Sebelumnya beredar kabar bahwa Jokowi beberapa kali mendatangi lokasi yang didatangi oleh Ganjar Pranowo. Dilansir dari tribunnews.com, salah satu agenda yang dilakukan berdekatan dengan Ganjar adalah saat melakukan kunjungan ke Papua. Ganjar diketahui melakukan kunjungan ke Papua pada 20 dan 21 November 2023. Sedangkan Presiden Jokowi berkunjung ke Papua pada 22 November 2023. Kemudian saat Ganjar berkunjung ke NTT pada 1 Desember 2023, satu hari setelahnya Jokowi juga melakukan kunjungan kerja ke wilayah tersebut. Pak, ada narasi lain yang mengatakan bahwa kunjungan kerja Bapak beberapa hari terakhir ini untuk mengikuti salah satu paslon, Pak, salah satu kan NTT kemarin. Ya, enggak seperti itu. Jadwal untuk kunjungan presiden itu sudah dirancang 3 bulan sebelumnya. Dan pasti ada tujuannya, misalnya kemarin ke Kupang, ada peresmian rumah sakit senilai 420 miliar. Rumah sakit yang besar sekali itu sudah biasanya dari kementerian sudah ngantrinya lama, 3 bulan sebelumnya, Pak, mau diresmikan. Peresmian kemarin yang gereja katedral di Kupang, itu juga sudah lama sekali, bukan sehari 2 hari berangkat kayak tidak seperti itu. Jadi terencana jauh dari sebelumnya. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa UGM memberikan gelar kepada Presiden Joko Widodo. Jokowi diberikan gelar sebagai alumnus paling memalukan. Gelar tersebut diberikan pada Jumat 8 Desember 2023. Dilansir dari Tribun Jogja, penganugerahan tersebut dilakukan selepas agenda diskusi publik dan mimbar bebas bertajuk Indonesia Darurat Demokrasi. Acara tersebut digelar di Bundaran UGM Daerah Istimewa Yogyakarta. Anugerah yang disertai sertifikat itu diberikan dari BMKM UGM kepada salah seorang perwakilan mahasiswa yang mengenakan topeng menyerupai wajah Jokowi. Selanjutnya, sertifikat disertai sebendel berkas kajian terkait kebijakan Jokowi yang dinilai tidak pro rakyat bakal dikirimkan ke Istana Kepresidenan. Ketua BMKM UGM Gilbran M. Nur mengungkap alasan dibalik penganugerahan kepada Jokowi tersebut. Menurut Gilbran, saat ini merupakan momen yang tepat untuk menobatkan Jokowi sebagai alumnus UGM paling memalukan. Gilbran mengatakan anugerah tersebut merupakan wujud kekecewaan dan kemarahan mahasiswa kepada Jokowi. Mereka menganggap Jokowi tidak bisa berbuat banyak selama berkuasa. Menurut Gilbran, sepanjang 2 periode kepemimpinannya, Jokowi gagal menyelesaikan deretan permasalahan fundamental.
Salah satu hal yang memicu kekecewaan mahasiswa dikatakan Gilpran adalah anjloknya demokrasi dan konstitusi sepanjang masa kepemimpinan Jokowi. Selain itu, Jokowi juga terindikasi menghidupkan sebuah dinasti politik di Indonesia. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menanggapi kabar soal status Presiden Jokowi yang hengkang dari partainya usai menghadiri acara konsolidasi DPC PDIP Kabupaten Serang, Banten pada Minggu 10 Desember sore. Jokowi kini disebut telah menjadi kader PAN. Hal tersebut disampaikan Zulkifli Hasan melalui kampanye di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT pada Sabtu 9 Desember lalu. Hasto pun merespons hal tersebut dengan senyuman. Ia kemudian menjawab bahwa nantinya Zulkifli lah sendiri yang akan menunjukkan KTA-nya. Menurutnya, peristiwa ini justru menguntungkan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Zulkifli Hasan secara gamblang mengklaim Presiden Jokowi telah bergabung dengan PAN dan tidak lagi menjadi anggota partai sebelumnya. Menteri Perdagangan itu menyebut bahwa Jokowi disambut hangat di partainya. PAN juga disebut akan selalu menghadirkan hubungan yang saling mencintai dan menghormati satu sama lain. Pemirsa, BEM KM UGM Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada menobatkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai alumnus paling memalukan. Publik mengira penghargaan tersebut merupakan wujud apresiasi atas prestasi yang ditorehkan Jokowi setelah hampir 2 periode memimpin Indonesia. Ternyata sertifikat penghargaan yang diserahkan Ketua BEM KM UGM Gilpran Muhammad Nur kepada Jokowi adalah sertifikat penobatan sebagai alumnus paling memalukan. Tak hanya menobatkan, BEM UGM pun memasang baliho besar bertuliskan penyerahan nominasi alumnus UGM paling memalukan serta gambar Presiden Jokowi. Baliho tersebut terpasang di depan kampus Universitas Gadjah Mada Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Jumat 8 Desember 2023 kemarin. Pada banner yang terpasang sosok Presiden Jokowi setengah mengenakan jas dan mahkota dan setengah lagi menggunakan caping dan jaket alma mater UGM. Pada tengah baliho terpampang jelas tulisan penyerahan nominasi alumnus UGM paling memalukan. Disertai bagian tengah bawah bertuliskan nama Mr. Joko Widodo dengan latar belakang gambar Istana Negara serta keterangan di bagian bawah sebelah kiri bertuliskan 2014 hingga 2024. Aksi pemasangan banner dan penobatan tersebut merupakan bentuk protes BEM UGM terhadap situasi demokrasi dan konstitusi negeri semakin kacau. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo adalah alumnus program studi S1 di Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 1980. Jokowi dinyatakan lulus dari UGM pada tahun 1985, sesuai ketentuan dan bukti kelulusan yang dimiliki oleh UGM. Penobatan tersebut disematkan BEM KM UGM di sela acara diskusi publik darurat demokrasi bersama Serikat Merdeka Sejahtera Semesta di Bundaran UGM Jumat 8 Desember kemarin. Permasalahan fundamental seperti kasus korupsi, revisi Undang-Undang ITE, dan persoalan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi MK disebut menjadi sederet pemicu penobatan tersebut. Menurut Gilpran, penobatan ini sebagai wujud kekecewaan mahasiswa UGM pada Jokowi. Masih banyak sekali permasalahan fundamental yang belum terselesaikan, padahal sudah hampir 2 periode Jokowi memimpin Indonesia. Mulai dari kasus korupsi, kini pimpinan KPK yang notabene merupakan garda terdepan pemberantasan korupsi, malah justru menjadi pelaku kriminal. Kemudian revisi Undang-Undang ITE soal kebebasan berpendapat yang dinilai semakin mempermudah para aktivis untuk dikriminalisasi. Termasuk soal konstitusi, para hakim Mahkamah Konstitusi terbukti bermasalah dalam sidang MK-MK. Hal ini menjadi gerbang bukti empiris bahwa kenyataannya MK memang tidak independen. Presiden Joko Widodo menjawab narasi yang menyebut bahwa agenda kunjungan kerjanya sengaja membuntuti kampanye Ganjar Pranowo. Jokowi membantah bahwa dirinya membuntuti kampanye Ganjar. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di JCC Senayan, Jakarta, Kamis 7 Desember.
Jokowi mengatakan bahwa jadwal kunjungan kerja sudah dirancang 3 bulan sebelumnya, sedangkan penentuan lokasi kunjungan kerja disesuaikan dengan kebutuhan dan atas permintaan kementerian. Jokowi mencontohkan saat dirinya mengunjungi Kupang, Nusa Tenggara Timur. Presiden mengatakan bahwa agenda tersebut sudah dirancang sejak 3 bulan sebelumnya. Sebelumnya beredar kabar bahwa Jokowi beberapa kali mendatangi lokasi yang didatangi oleh Ganjar Pranowo. Dilansir dari tribunnews.com, salah satu agenda yang dilakukan berdekatan dengan Ganjar adalah saat melakukan kunjungan ke Papua. Ganjar diketahui melakukan kunjungan ke Papua pada 20 dan 21 November 2023. Sedangkan Presiden Jokowi berkunjung ke Papua pada 22 November 2023. Kemudian saat Ganjar berkunjung ke NTT pada 1 Desember 2023, satu hari setelahnya Jokowi juga melakukan kunjungan kerja ke wilayah tersebut. Pak, ada narasi lain yang mengatakan bahwa kunjungan kerja Bapak beberapa hari terakhir ini untuk mengikuti salah satu paslon, Pak. Salah satu kan NTT kemarin. Ya, enggak seperti itu. Jadwal untuk kunjungan presiden itu sudah dirancang 3 bulan sebelumnya. Dan pasti ada tujuannya, misalnya kemarin ke Kupang, ada peresmian rumah sakit senilai 420 miliar. Rumah sakit yang besar sekali itu sudah biasanya dari kementerian sudah ngantrinya lama 3 bulan sebelumnya, Pak, mau diresmikan. Peresmian kemarin yang gereja katedral di Kupang, itu juga sudah lama sekali, bukan sehari 2 hari berangkat kayak tidak seperti itu. Jadi terencana jauh-jauh hari sebelumnya. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa UGM memberikan gelar kepada Presiden Joko Widodo. Jokowi diberikan gelar sebagai alumnus paling memalukan. Gelar tersebut diberikan pada Jumat 8 Desember 2023. Dilansir dari Tribun Jogja, penganugerahan tersebut dilakukan selepas agenda diskusi publik dan mimbar bebas bertajuk Indonesia Darurat Demokrasi. Acara tersebut digelar di Bundaran UGM Daerah Istimewa Yogyakarta. Anugerah yang disertai sertifikat itu diberikan dari BEM KM UGM kepada salah seorang perwakilan mahasiswa yang mengenakan topeng menyerupai wajah Jokowi. Selanjutnya, sertifikat disertai sebendel berkas kajian terkait kebijakan Jokowi yang dinilai tidak pro rakyat bakal dikirimkan ke Istana Kepresidenan. Ketua BMKM UGM Kilpran M. Nur mengungkap alasan dibalik penganugerahan kepada Jokowi tersebut. Menurut Kilpran, saat ini merupakan momen yang tepat untuk menobatkan Jokowi sebagai alumnus UGM paling memalukan. Kilpran mengatakan anugerah tersebut merupakan wujud kekecewaan dan kemarahan mahasiswa kepada Jokowi. Mereka menganggap Jokowi tidak bisa berbuat banyak selama berkuasa. Menurut Kilpran, sepanjang 2 periode kepemimpinannya, Jokowi gagal menyelesaikan deretan permasalahan fundamental. Salah satu hal yang memicu kekecewaan mahasiswa dikatakan Kilpran adalah anjloknya demokrasi dan konstitusi sepanjang masa kepemimpinan Jokowi. Selain itu, Jokowi juga terindikasi menghidupkan sebuah dinasti politik di Indonesia. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menanggapi kabar soal status Presiden Jokowi yang hengkang dari partainya usai menghadiri acara konsolidasi DPC PDIP Kabupaten Serang, Banten pada Minggu 10 Desember sore. Jokowi kini disebut telah menjadi kader PAN. Hal tersebut disampaikan Zulkifli Hasan melalui kampanye di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT pada Sabtu 9 Desember lalu. Hasto pun merespons hal tersebut dengan senyuman. Ia kemudian menjawab bahwa nantinya Zulkifli lah sendiri yang akan menunjukkan KTA-nya. Menurutnya, peristiwa ini justru menguntungkan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Zulkifli Hasan secara gamblang mengklaim Presiden Jokowi telah bergabung dengan PAN dan tidak lagi menjadi anggota partai sebelumnya. Menteri Perdagangan itu menyebut bahwa Jokowi disambut hangat di partainya. PAN juga disebut akan selalu menghadirkan hubungan yang saling mencintai dan menghormati satu sama lain. Pemirsa, BEM KM UGM Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada menobatkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai alumnus paling memalukan.
Publik mengira penghargaan tersebut merupakan wujud apresiasi atas prestasi yang ditorehkan Jokowi setelah hampir 2 periode memimpin Indonesia. Ternyata sertifikat penghargaan yang diserahkan Ketua BEM-KM UGM Gilbran Muhammad Nur kepada Jokowi adalah sertifikat penobatan sebagai alumnus paling memalukan. Tak hanya menobatkan, BEM UGM pun memasang baliho besar bertuliskan penyerahan nominasi alumnus UGM paling memalukan serta gambar Presiden Jokowi. Baliho tersebut terpasang di depan kampus Universitas Gadjah Mada Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Jumat 8 Desember 2023 kemarin. Pada banner yang terpasang sosok Presiden Jokowi setengah mengenakan jas dan mahkota dan setengah lagi menggunakan caping dan jaket alma mater UGM. Pada tengah baliho terpampang jelas tulisan penyerahan nominasi alumnus UGM paling memalukan. Disertai bagian tengah bawah bertuliskan nama Mr. Joko Widodo dengan latar belakang gambar Istana Negara serta keterangan di bagian bawah sebelah kiri bertuliskan 2014 hingga 2024. Aksi pemasangan banner dan penobatan tersebut merupakan bentuk protes BEM UGM terhadap situasi demokrasi dan konstitusi negeri semakin kacau. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo adalah alumnus program studi S1 di Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 1980. Jokowi dinyatakan lulus dari UGM pada tahun 1985, sesuai ketentuan dan bukti kelulusan yang dimiliki oleh UGM. Penobatan tersebut disematkan BEM-KM UGM di sela acara diskusi publik darurat demokrasi bersama Serikat Merdeka Sejahtera Semesta di Bundaran UGM Jumat 8 Desember kemarin. Permasalahan fundamental seperti kasus korupsi, revisi Undang-Undang ITE, dan persoalan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi MK disebut menjadi sederet pemicu penobatan tersebut. Menurut Gilbran, penobatan ini sebagai wujud kekecewaan mahasiswa UGM pada Jokowi. Masih banyak sekali permasalahan fundamental yang belum terselesaikan, padahal sudah hampir 2 periode Jokowi memimpin Indonesia. Mulai dari kasus korupsi, kini pimpinan KPK yang notabene merupakan garda terdepan pemberantasan korupsi, malah justru menjadi pelaku kriminal. Kemudian revisi Undang-Undang ITE soal kebebasan berpendapat yang dinilai semakin mempermudah para aktivis untuk dikriminalisasi. Termasuk soal konstitusi, para hakim Mahkamah Konstitusi terbukti bermasalah dalam sidang MK-MK. Hal ini menjadi gerbang bukti empiris bahwa kenyataannya MK memang tidak independen. Presiden Joko Widodo menjawab narasi yang menyebut bahwa agenda kunjungan kerjanya sengaja membuntuti kampanye Ganjar Pranowo. Jokowi membantah bahwa dirinya membuntuti kampanye Ganjar. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di JCC Senayan, Jakarta, Kamis 7 Desember. Jokowi mengatakan bahwa jadwal kunjungan kerja sudah dirancang 3 bulan sebelumnya, sedangkan penentuan lokasi kunjungan kerja disesuaikan dengan kebutuhan dan atas permintaan kementerian. Jokowi mencontohkan saat dirinya mengunjungi Kupang, Nusa Tenggara Timur. Presiden mengatakan bahwa agenda tersebut sudah dirancang sejak 3 bulan sebelumnya. Sebelumnya beredar kabar bahwa Jokowi beberapa kali mendatangi lokasi yang didatangi oleh Ganjar Pranowo. Dilansir dari tribunnews.com, salah satu agenda yang dilakukan berdekatan dengan Ganjar adalah saat melakukan kunjungan ke Papua. Ganjar diketahui melakukan kunjungan ke Papua pada 20 dan 21 November 2023. Sedangkan Presiden Jokowi berkunjung ke Papua pada 22 November 2023. Kemudian saat Ganjar berkunjung ke NTT pada 1 Desember 2023, 1 hari setelahnya Jokowi juga melakukan kunjungan kerja ke wilayah tersebut. Pak, ada narasi lain yang mengatakan bahwa kunjungan kerja Bapak beberapa hari terakhir ini untuk mengikuti salah satu paslon, Pak, salah satu kan NTT kemarin. Ya, enggak seperti itu. Jadwal untuk kunjungan presiden itu sudah dirancang 3 bulan sebelumnya. Dan pasti ada tujuannya, misalnya kemarin ke Kupang, ada peresmian rumah sakit senilai 420 miliar. Rumah sakit yang besar sekali itu sudah biasanya dari kementerian sudah ngantrinya lama, 3 bulan sebelumnya, Pak, mau diresmikan. Peresmian kemarin yang gereja katedral di Kupang, itu juga sudah lama sekali, bukan
sehari 2 hari berangkat kayak tidak seperti itu. Jadi terencana jauh dari sebelumnya. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa UGM memberikan gelar kepada Presiden Joko Widodo. Jokowi diberikan gelar sebagai alumnus paling memalukan. Gelar tersebut diberikan pada Jumat 8 Desember 2023. Dilansir dari Tribun Jogja, penganugerahan tersebut dilakukan selepas agenda diskusi publik dan mimbar bebas bertajuk Indonesia Darurat Demokrasi. Acara tersebut digelar di Bundaran UGM Daerah Istimewa Yogyakarta. Anugerah yang disertai sertifikat itu diberikan dari BEM KM UGM kepada salah seorang perwakilan mahasiswa yang mengenakan topeng menyerupai wajah Jokowi. Selanjutnya, sertifikat disertai sebendel berkas kajian terkait kebijakan Jokowi yang dinilai tidak pro rakyat bakal dikirimkan ke Istana Kepresidenan. Ketua BEM KM UGM Gilpran M. Nur mengungkap alasan dibalik penganugerahan kepada Jokowi tersebut. Menurut Gilpran, saat ini merupakan momen yang tepat untuk menobatkan Jokowi sebagai alumnus UGM paling memalukan. Gilpran mengatakan anugerah tersebut merupakan wujud kekecewaan dan kemarahan mahasiswa kepada Jokowi. Mereka menganggap Jokowi tidak bisa berbuat banyak selama berkuasa. Menurut Gilpran, sepanjang 2 periode kepemimpinannya, Jokowi gagal menyelesaikan deretan permasalahan fundamental. Salah satu hal yang memicu kekecewaan mahasiswa dikatakan Gilpran adalah anjloknya demokrasi dan konstitusi sepanjang masa kepemimpinan Jokowi. Selain itu, Jokowi juga terindikasi menghidupkan sebuah dinasti politik di Indonesia. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menanggapi kabar soal status Presiden Jokowi yang hengkang dari partainya usai menghadiri acara konsolidasi DPC PDIP Kabupaten Serang, Banten pada Minggu 10 Desember sore. Jokowi kini disebut telah menjadi kader PAN. Hal tersebut disampaikan Zulkifli Hasan melalui kampanye di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT pada Sabtu 9 Desember lalu. Hasto pun merespons hal tersebut dengan senyuman. Ia kemudian menjawab bahwa nantinya Zulkifli lah sendiri yang akan menunjukkan KTA-nya. Menurutnya, peristiwa ini justru menguntungkan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Zulkifli Hasan secara gamblang mengklaim Presiden Jokowi telah bergabung dengan PAN dan tidak lagi menjadi anggota partai sebelumnya. Menteri Perdagangan itu menyebut bahwa Jokowi disambut hangat di partainya. PAN juga disebut akan selalu menghadirkan hubungan yang saling mencintai dan menghormati satu sama lain. Pemirsa, BEM KM UGM Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada menobatkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai alumnus paling memalukan. Publik mengira penghargaan tersebut merupakan wujud apresiasi atas prestasi yang ditorehkan Jokowi setelah hampir 2 periode memimpin Indonesia. Ternyata sertifikat penghargaan yang diserahkan Ketua BEM KM UGM Gilpran Muhammad Nur kepada Jokowi adalah sertifikat penobatan sebagai alumnus paling memalukan. Tak hanya menobatkan, BEM UGM pun memasang baliho besar bertuliskan penyerahan nominasi alumnus UGM paling memalukan serta gambar Presiden Jokowi. Baliho tersebut terpasang di depan kampus Universitas Gadjah Mada Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Jumat 8 Desember 2023 kemarin. Pada banner yang terpasang sosok Presiden Jokowi setengah mengenakan jas dan mahkota dan setengah lagi menggunakan caping dan jaket alma mater UGM. Pada tengah baliho terpampang jelas tulisan penyerahan nominasi alumnus UGM paling memalukan. Disertai bagian tengah bawah bertuliskan nama Mr. Joko Widodo dengan latar belakang gambar Istana Negara serta keterangan di bagian bawah sebelah kiri bertuliskan 2014 hingga 2024. Aksi pemasangan banner dan penobatan tersebut merupakan bentuk protes BEM UGM terhadap situasi demokrasi dan konstitusi negeri semakin kacau. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo adalah alumnus program studi S1 di Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 1980. Jokowi dinyatakan lulus dari UGM pada tahun 1985, sesuai ketentuan dan bukti kelulusan yang dimiliki oleh UGM.
Penobatan tersebut disematkan BMKM UGM di sela acara diskusi publik darurat demokrasi bersama Serikat Merdeka Sejahtera Semesta di Bundaran UGM Jumat 8 Desember kemarin. Permasalahan fundamental seperti kasus korupsi, revisi Undang-Undang ITE, dan persoalan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi MK disebut menjadi sederet pemicu penobatan tersebut. Menurut Gilbran, penobatan ini sebagai wujud kekecewaan mahasiswa UGM pada Jokowi. Masih banyak sekali permasalahan fundamental yang belum terselesaikan, padahal sudah hampir 2 periode Jokowi memimpin Indonesia. Mulai dari kasus korupsi, kini pimpinan KPK yang notabene merupakan garda terdepan pemberantasan korupsi, malah justru menjadi pelaku kriminal. Kemudian revisi Undang-Undang ITE soal kebebasan berpendapat yang dinilai semakin mempermudah para aktivis untuk dikriminalisasi. Termasuk soal konstitusi, para hakim Mahkamah Konstitusi terbukti bermasalah dalam sidang MK-MK. Hal ini menjadi gerbang bukti empiris bahwa kenyataannya MK memang tidak independen. Presiden Joko Widodo menjawab narasi yang menyebut bahwa agenda kunjungan kerjanya sengaja membuntuti kampanye Ganjar Pranowo. Jokowi membantah bahwa dirinya membuntuti kampanye Ganjar. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di JCC Senayan, Jakarta, Kamis 7 Desember. Jokowi mengatakan bahwa jadwal kunjungan kerja sudah dirancang 3 bulan sebelumnya, sedangkan penentuan lokasi kunjungan kerja disesuaikan dengan kebutuhan dan atas permintaan kementerian. Jokowi mencontohkan saat dirinya mengunjungi Kupang, Nusa Tenggara Timur. Presiden mengatakan bahwa agenda tersebut sudah dirancang sejak 3 bulan sebelumnya. Sebelumnya beredar kabar bahwa Jokowi beberapa kali mendatangi lokasi yang didatangi oleh Ganjar Pranowo. Dilansir dari Tribunnews.com, salah satu agenda yang dilakukan berdekatan dengan Ganjar adalah saat melakukan kunjungan ke Papua. Ganjar diketahui melakukan kunjungan ke Papua pada 20 dan 21 November 2023. Sedangkan Presiden Jokowi berkunjung ke Papua pada 22 November 2023. Kemudian saat Ganjar berkunjung ke NTT pada 1 Desember 2023, satu hari setelahnya Jokowi juga melakukan kunjungan kerja ke wilayah tersebut. Pak, ada narasi lain yang mengatakan bahwa kunjungan kerja Bapak beberapa hari terakhir ini untuk mengikuti salah satu paslon, Pak. Salah satu kan NTT kemarin. Ya, enggak seperti itu. Jadwal untuk kunjungan presiden itu sudah dirancang 3 bulan sebelumnya. Dan pasti ada tujuannya, misalnya kemarin ke Kupang, ada peresmian rumah sakit senilai 420 miliar. Rumah sakit yang besar sekali itu sudah biasanya dari kementerian sudah ngantrinya lama 3 bulan sebelumnya, Pak, mau diresmikan. Peresmian kemarin yang gereja katedral di Kupang, itu juga sudah lama sekali, bukan sehari 2 hari berangkat kayak tidak seperti itu. Jadi terencana jauh-jauh hari sebelumnya. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa UGM memberikan gelar kepada Presiden Joko Widodo. Jokowi diberikan gelar sebagai alumnus paling memalukan. Gelar tersebut diberikan pada Jumat 8 Desember 2023. Dilansir dari Tribun Jogja, penganugerahan tersebut dilakukan selepas agenda diskusi publik dan mimbar bebas bertajuk Indonesia Darurat Demokrasi. Acara tersebut digelar di Bundaran UGM Daerah Istimewa Yogyakarta. Anugerah yang disertai sertifikat itu diberikan dari BMKM UGM kepada salah seorang perwakilan mahasiswa yang mengenakan topeng menyerupai wajah Jokowi. Selanjutnya, sertifikat disertai sebendel berkas kajian terkait kebijakan Jokowi yang dinilai tidak pro rakyat bakal dikirimkan ke Istana Kepresidenan. Ketua BMKM UGM Gilbran M. Nur mengungkap alasan dibalik penganugerahan kepada Jokowi tersebut. Menurut Gilbran, saat ini merupakan momen yang tepat untuk menobatkan Jokowi sebagai alumnus UGM paling memalukan. Gilbran mengatakan anugerah tersebut merupakan wujud kekecewaan dan kemarahan mahasiswa kepada Jokowi. Mereka menganggap Jokowi tidak bisa berbuat banyak selama berkuasa. Menurut Gilbran, sepanjang 2 periode kepemimpinannya, Jokowi gagal menyelesaikan deretan permasalahan fundamental.
Salah satu hal yang memicu kekecewaan mahasiswa dikatakan Gilpran adalah anjloknya demokrasi dan konstitusi sepanjang masa kepemimpinan Jokowi. Selain itu, Jokowi juga terindikasi menghidupkan sebuah dinasti politik di Indonesia. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menanggapi kabar soal status Presiden Jokowi yang hengkang dari partainya usai menghadiri acara konsolidasi DPC PDIP Kabupaten Serang, Banten pada Minggu 10 Desember sore. Jokowi kini disebut telah menjadi kader PAN. Hal tersebut disampaikan Zulkifli Hasan melalui kampanye di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT pada Sabtu 9 Desember lalu. Hasto pun merespons hal tersebut dengan senyuman. Ia kemudian menjawab bahwa nantinya Zulkifli lah sendiri yang akan menunjukkan KTA-nya. Menurutnya, peristiwa ini justru menguntungkan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Zulkifli Hasan secara gamblang mengklaim Presiden Jokowi telah bergabung dengan PAN dan tidak lagi menjadi anggota partai sebelumnya. Menteri Perdagangan itu menyebut bahwa Jokowi disambut hangat di partainya. PAN juga disebut akan selalu menghadirkan hubungan yang saling mencintai dan menghormati satu sama lain. Pemirsa, BEM KM UGM Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada menobatkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai alumnus paling memalukan. Publik mengira penghargaan tersebut merupakan wujud apresiasi atas prestasi yang ditorehkan Jokowi setelah hampir 2 periode memimpin Indonesia. Ternyata sertifikat penghargaan yang diserahkan Ketua BEM KM UGM Gilbran Muhammad Nur kepada Jokowi adalah sertifikat penobatan sebagai alumnus paling memalukan. Tak hanya menobatkan, BEM UGM pun memasang baliho besar bertuliskan penyerahan nominasi alumnus UGM paling memalukan serta gambar Presiden Jokowi. Baliho tersebut terpasang di depan kampus Universitas Gadjah Mada Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Jumat 8 Desember 2023 kemarin. Pada banner yang terpasang sosok Presiden Jokowi setengah mengenakan jas dan mahkota dan setengah lagi menggunakan caping dan jaket alma mater UGM. Pada tengah baliho terpampang jelas tulisan penyerahan nominasi alumnus UGM paling memalukan. Disertai bagian tengah bawah bertuliskan nama Mr. Joko Widodo dengan latar belakang gambar Istana Negara serta keterangan di bagian bawah sebelah kiri bertuliskan 2014 hingga 2024. Aksi pemasangan banner dan penobatan tersebut merupakan bentuk protes BEM UGM terhadap situasi demokrasi dan konstitusi negeri semakin kacau. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo adalah alumnus program studi S1 di Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 1980. Jokowi dinyatakan lulus dari UGM pada tahun 1985, sesuai ketentuan dan bukti kelulusan yang dimiliki oleh UGM. Penobatan tersebut disematkan BEM KM UGM di sela acara diskusi publik darurat demokrasi bersama Serikat Merdeka Sejahtera Semesta di Bundaran UGM Jumat 8 Desember kemarin. Permasalahan fundamental seperti kasus korupsi, revisi Undang-Undang ITE, dan persoalan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi MK disebut menjadi sederet pemicu penobatan tersebut. Menurut Gilbran, penobatan ini sebagai wujud kekecewaan mahasiswa UGM pada Jokowi. Masih banyak sekali permasalahan fundamental yang belum terselesaikan, padahal sudah hampir 2 periode Jokowi memimpin Indonesia. Mulai dari kasus korupsi, kini pimpinan KPK yang notabene merupakan garda terdepan pemberantasan korupsi, malah justru menjadi pelaku kriminal. Kemudian revisi Undang-Undang ITE soal kebebasan berpendapat yang dinilai semakin mempermudah para aktivis untuk dikriminalisasi. Termasuk soal konstitusi, para hakim Mahkamah Konstitusi terbukti bermasalah dalam sidang MK-MK. Hal ini menjadi gerbang bukti empiris bahwa kenyataannya MK memang tidak independen. Presiden Joko Widodo menjawab narasi yang menyebut bahwa agenda kunjungan kerjanya sengaja membuntuti kampanye Ganjar Pranowo. Jokowi membantah bahwa dirinya membuntuti kampanye Ganjar.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi di JCC Senayan, Jakarta, Kamis 7 Desember. Jokowi mengatakan bahwa jadwal kunjungan kerja sudah dirancang 3 bulan sebelumnya, sedangkan penentuan lokasi kunjungan kerja disesuaikan dengan kebutuhan dan atas permintaan kementerian. Jokowi mencontohkan saat dirinya mengunjungi Kupang, Nusa Tenggara Timur. Presiden mengatakan bahwa agenda tersebut sudah dirancang sejak 3 bulan sebelumnya. Sebelumnya beredar kabar bahwa Jokowi beberapa kali mendatangi lokasi yang didatangi oleh Ganjar Pranowo. Dilansir dari tribunnews.com, salah satu agenda yang dilakukan berdekatan dengan Ganjar adalah saat melakukan kunjungan ke Papua. Ganjar diketahui melakukan kunjungan ke Papua pada 20 dan 21 November 2023. Sedangkan Presiden Jokowi berkunjung ke Papua pada 22 November 2023. Kemudian saat Ganjar berkunjung ke NTT pada 1 Desember 2023, satu hari setelahnya Jokowi juga melakukan kunjungan kerja ke wilayah tersebut. Pak, ada narasi lain yang mengatakan bahwa kunjungan kerja Bapak beberapa hari terakhir ini untuk mengikuti salah satu paslon, Pak. Salah satu kan NTT kemarin. Ya, enggak seperti itu. Jadwal untuk kunjungan presiden itu sudah dirancang 3 bulan sebelumnya. Dan pasti ada tujuannya, misalnya kemarin ke Kupang, ada peresmian rumah sakit senilai 420 miliar. Rumah sakit yang besar sekali itu sudah biasanya dari kementerian sudah ngantrinya lama, 3 bulan sebelumnya, Pak, mau diresmikan. Peresmian kemarin yang gereja katedral di Kupang, itu juga sudah lama sekali, bukan sehari 2 hari berangkat kayak tidak seperti itu. Jadi terencana jauh dari sebelumnya. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa UGM memberikan gelar kepada Presiden Joko Widodo. Jokowi diberikan gelar sebagai alumnus paling memalukan. Gelar tersebut diberikan pada Jumat 8 Desember 2023. Dilansir dari Tribun Jogja, penganugerahan tersebut dilakukan selepas agenda diskusi publik dan mimbar bebas bertajuk Indonesia Darurat Demokrasi. Acara tersebut digelar di Bundaran UGM Daerah Istimewa Yogyakarta. Anugerah yang disertai sertifikat itu diberikan dari BEM-KM UGM kepada salah seorang perwakilan mahasiswa yang mengenakan topeng menyerupai wajah Jokowi. Selanjutnya, sertifikat disertai sebendel berkas kajian terkait kebijakan Jokowi yang dinilai tidak pro rakyat bakal dikirimkan ke Istana Kepresidenan. Ketua BEM-KM UGM Kilpran M. Nur mengungkap alasan dibalik penganugerahan kepada Jokowi tersebut. Menurut Kilpran, saat ini merupakan momen yang tepat untuk menobatkan Jokowi sebagai alumnus UGM paling memalukan. Kilpran mengatakan anugerah tersebut merupakan wujud kekecewaan dan kemarahan mahasiswa kepada Jokowi. Mereka menganggap Jokowi tidak bisa berbuat banyak selama berkuasa. Menurut Kilpran, sepanjang 2 periode kepemimpinannya, Jokowi gagal menyelesaikan deretan permasalahan fundamental. Salah satu hal yang memicu kekecewaan mahasiswa dikatakan Kilpran adalah anjloknya demokrasi dan konstitusi sepanjang masa kepemimpinan Jokowi. Selain itu, Jokowi juga terindikasi menghidupkan sebuah dinasti politik di Indonesia. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menanggapi kabar soal status Presiden Jokowi yang hengkang dari partainya usai menghadiri acara konsolidasi DPC PDIP Kabupaten Serang, Banten pada Minggu 10 Desember sore. Jokowi kini disebut telah menjadi kader PAN. Hal tersebut disampaikan Zulkifli Hasan melalui kampanye di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT pada Sabtu 9 Desember lalu. Hasto pun merespons hal tersebut dengan senyuman. Ia kemudian menjawab bahwa nantinya Zulkifli lah sendiri yang akan menunjukkan KTA-nya. Menurutnya, peristiwa ini justru menguntungkan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Zulkifli Hasan secara gamblang mengklaim Presiden Jokowi telah bergabung dengan PAN dan tidak lagi menjadi anggota partai sebelumnya. Menteri Perdagangan itu menyebut bahwa Jokowi disambut hangat di partainya. PAN juga disebut akan selalu menghadirkan hubungan yang saling mencintai dan menghormati satu sama lain. Pemirsa, BEM-KM UGM Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada menempatkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai alumnus paling memalukan.
Publik mengira penghargaan tersebut merupakan wujud apresiasi atas prestasi yang ditorehkan Jokowi setelah hampir 2 periode memimpin Indonesia. Ternyata sertifikat penghargaan yang diserahkan Ketua BEM-KM UGM Gilbran Muhammad Nur kepada Jokowi adalah sertifikat penobatan sebagai alumnus paling memalukan. Tak hanya menobatkan, BEM UGM pun memasang baliho besar bertuliskan penyerahan nominasi alumnus UGM paling memalukan serta gambar Presiden Jokowi. Baliho tersebut terpasang di depan kampus Universitas Gadjah Mada Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Jumat 8 Desember 2023 kemarin. Pada banner yang terpasang sosok Presiden Jokowi setengah mengenakan jas dan mahkota dan setengah lagi menggunakan caping dan jaket alma mater UGM. Pada tengah baliho terpampang jelas tulisan penyerahan nominasi alumnus UGM paling memalukan. Disertai bagian tengah bawah bertuliskan nama Mr. Joko Widodo dengan latar belakang gambar Istana Negara serta keterangan di bagian bawah sebelah kiri bertuliskan 2014 hingga 2024. Aksi pemasangan banner dan penobatan tersebut merupakan bentuk protes BEM UGM terhadap situasi demokrasi dan konstitusi negeri semakin kacau. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo adalah alumnus program studi S1 di Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 1980. Jokowi dinyatakan lulus dari UGM pada tahun 1985, sesuai ketentuan dan bukti kelulusan yang dimiliki oleh UGM. Penobatan tersebut disematkan BEM-KM UGM di sela acara diskusi publik darurat demokrasi bersama Serikat Merdeka Sejahtera Semesta di Bundaran UGM Jumat 8 Desember kemarin. Permasalahan fundamental seperti kasus korupsi, revisi Undang-Undang ITE, dan persoalan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi MK disebut menjadi sederet pemicu penobatan tersebut. Menurut Gilbran, penobatan ini sebagai wujud kekecewaan mahasiswa UGM pada Jokowi. Masih banyak sekali permasalahan fundamental yang belum terselesaikan, padahal sudah hampir 2 periode Jokowi memimpin Indonesia. Mulai dari kasus korupsi, kini pimpinan KPK yang notabene merupakan garda terdepan pemberantasan korupsi, malah justru menjadi pelaku kriminal. Kemudian revisi Undang-Undang ITE soal kebebasan berpendapat yang dinilai semakin mempermudah para aktivis untuk dikriminalisasi. Termasuk soal konstitusi, para hakim Mahkamah Konstitusi terbukti bermasalah dalam sidang MK-MK. Hal ini menjadi gerbang bukti empiris bahwa kenyataannya MK memang tidak independen. Presiden Joko Widodo menjawab narasi yang menyebut bahwa agenda kunjungan kerjanya sengaja membuntuti kampanye Ganjar Pranowo. Jokowi membantah bahwa dirinya membuntuti kampanye Ganjar. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di JCC Senayan, Jakarta, Kamis 7 Desember. Jokowi mengatakan bahwa jadwal kunjungan kerja sudah dirancang 3 bulan sebelumnya, sedangkan penentuan lokasi kunjungan kerja disesuaikan dengan kebutuhan dan atas permintaan kementerian. Jokowi mencontohkan saat dirinya mengunjungi Kupang, Nusa Tenggara Timur. Presiden mengatakan bahwa agenda tersebut sudah dirancang sejak 3 bulan sebelumnya. Sebelumnya beredar kabar bahwa Jokowi beberapa kali mendatangi lokasi yang didatangi oleh Ganjar Pranowo. Dilansir dari Tribunnews.com, salah satu agenda yang dilakukan berdekatan dengan Ganjar adalah saat melakukan kunjungan ke Papua. Ganjar diketahui melakukan kunjungan ke Papua pada 20 dan 21 November 2023. Sedangkan Presiden Jokowi berkunjung ke Papua pada 22 November 2023. Kemudian saat Ganjar berkunjung ke NTT pada 1 Desember 2023, satu hari setelahnya Jokowi juga melakukan kunjungan kerja ke wilayah tersebut. Pak, ada narasi lain yang mengatakan bahwa kunjungan kerja Bapak beberapa hari terakhir ini untuk mengikuti salah satu paslon, Pak. Salah satu kan NTT kemarin. Ya, enggak seperti itu. Jadwal untuk kunjungan Presiden itu sudah dirancang 3 bulan sebelumnya. Dan pasti ada tujuannya, misalnya kemarin ke Kupang, ada peresmian rumah sakit senilai 420 miliar. Rumah sakit yang besar sekali itu sudah biasanya dari kementerian sudah ngantrinya lama 3 bulan sebelumnya, Pak, mau diresmikan. Peresmian kemarin yang Gereja Katedral di Kupang, itu juga sudah lama sekali, bukan
sehari 2 hari berangkat kayak tidak seperti itu. Jadi terencana jauh dari sebelumnya. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa UGM memberikan gelar kepada Presiden Joko Widodo. Jokowi diberikan gelar sebagai alumnus paling memalukan. Gelar tersebut diberikan pada Jumat 8 Desember 2023. Dilansir dari Tribun Jogja, penganugerahan tersebut dilakukan selepas agenda diskusi publik dan mimbar bebas bertajuk Indonesia Darurat Demokrasi. Acara tersebut digelar di Bundaran UGM Daerah Istimewa Yogyakarta. Anugerah yang disertai sertifikat itu diberikan dari BEM KM UGM kepada salah seorang perwakilan mahasiswa yang mengenakan topeng menyerupai wajah Jokowi. Selanjutnya, sertifikat disertai sebendel berkas kajian terkait kebijakan Jokowi yang dinilai tidak pro rakyat bakal dikirimkan ke Istana Kepresidenan. Ketua BEM KM UGM Kilpran M. Nur mengungkap alasan dibalik penganugerahan kepada Jokowi tersebut. Menurut Kilpran, saat ini merupakan momen yang tepat untuk menobatkan Jokowi sebagai alumnus UGM paling memalukan. Kilpran mengatakan anugerah tersebut merupakan wujud kekecewaan dan kemarahan mahasiswa kepada Jokowi. Mereka menganggap Jokowi tidak bisa berbuat banyak selama berkuasa. Menurut Kilpran, sepanjang 2 periode kepemimpinannya, Jokowi gagal menyelesaikan deretan permasalahan fundamental. Salah satu hal yang memicu kekecewaan mahasiswa dikatakan Kilpran adalah anjloknya demokrasi dan konstitusi sepanjang masa kepemimpinan Jokowi. Selain itu, Jokowi juga terindikasi menghidupkan sebuah dinasti politik di Indonesia. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menanggapi kabar soal status Presiden Jokowi yang hengkang dari partainya usai menghadiri acara konsolidasi DPC PDIP Kabupaten Serang, Banten pada Minggu 10 Desember sore. Jokowi kini disebut telah menjadi kader PAN. Hal tersebut disampaikan Zulkifli Hasan melalui kampanye di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT pada Sabtu 9 Desember lalu. Hasto pun merespons hal tersebut dengan senyuman. Ia kemudian menjawab bahwa nantinya Zulkifli lah sendiri yang akan menunjukkan KTA-nya. Menurutnya, peristiwa ini justru menguntungkan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Zulkifli Hasan secara gamblang mengklaim Presiden Jokowi telah bergabung dengan PAN dan tidak lagi menjadi anggota partai sebelumnya. Menteri Perdagangan itu menyebut bahwa Jokowi disambut hangat di partainya. PAN juga disebut akan selalu menghadirkan hubungan yang saling mencintai dan menghormati satu sama lain. Pemirsa, BEM KM UGM Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada menobatkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai alumnus paling memalukan. Publik mengira penghargaan tersebut merupakan wujud apresiasi atas prestasi yang ditorehkan Jokowi setelah hampir 2 periode memimpin Indonesia. Ternyata sertifikat penghargaan yang diserahkan Ketua BEM KM UGM Gilbran Muhammad Nur kepada Jokowi adalah sertifikat penobatan sebagai alumnus paling memalukan. Tak hanya menobatkan, BEM UGM pun memasang baliho besar bertuliskan penyerahan nominasi alumnus UGM paling memalukan serta gambar Presiden Jokowi. Baliho tersebut terpasang di depan kampus Universitas Gadjah Mada Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Jumat 8 Desember 2023 kemarin. Pada banner yang terpasang sosok Presiden Jokowi setengah mengenakan jas dan mahkota dan setengah lagi menggunakan caping dan jaket alma mater UGM. Pada tengah baliho terpampang jelas tulisan penyerahan nominasi alumnus UGM paling memalukan. Disertai bagian tengah bawah bertuliskan nama Mr. Joko Widodo dengan latar belakang gambar Istana Negara serta keterangan di bagian bawah sebelah kiri bertuliskan 2014 hingga 2024. Aksi pemasangan banner dan penobatan tersebut merupakan bentuk protes BEM UGM terhadap situasi demokrasi dan konstitusi negeri semakin kacau. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo adalah alumnus program studi S1 di Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 1980. Jokowi dinyatakan lulus dari UGM pada tahun 1985, sesuai ketentuan dan bukti kelulusan yang dimiliki oleh UGM.
Penobatan tersebut disematkan BMKM UGM di sela acara diskusi publik darurat demokrasi bersama Serikat Merdeka Sejahtera Semesta di Bundaran UGM Jumat 8 Desember kemarin. Permasalahan fundamental seperti kasus korupsi, revisi Undang-Undang ITE, dan persoalan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi MK disebut menjadi sederet pemicu penobatan tersebut. Menurut Gilbran, penobatan ini sebagai wujud kekecewaan mahasiswa UGM pada Jokowi. Masih banyak sekali permasalahan fundamental yang belum terselesaikan, padahal sudah hampir 2 periode Jokowi memimpin Indonesia. Mulai dari kasus korupsi, kini pimpinan KPK yang notabene merupakan garda terdepan pemberantasan korupsi, malah justru menjadi pelaku kriminal. Kemudian revisi Undang-Undang ITE soal kebebasan berpendapat yang dinilai semakin mempermudah para aktivis untuk dikriminalisasi. Termasuk soal konstitusi, para hakim Mahkamah Konstitusi terbukti bermasalah dalam sidang MK-MK. Hal ini menjadi gerbang bukti empiris bahwa kenyataannya MK memang tidak independen. Presiden Joko Widodo menjawab narasi yang menyebut bahwa agenda kunjungan kerjanya sengaja membuntuti kampanye Ganjar Pranowo. Jokowi membantah bahwa dirinya membuntuti kampanye Ganjar. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di JCC Senayan, Jakarta, Kamis 7 Desember. Jokowi mengatakan bahwa jadwal kunjungan kerja sudah dirancang 3 bulan sebelumnya, sedangkan penentuan lokasi kunjungan kerja disesuaikan dengan kebutuhan dan atas permintaan kementerian. Jokowi mencontohkan saat dirinya mengunjungi Kupang, Nusa Tenggara Timur. Presiden mengatakan bahwa agenda tersebut sudah dirancang sejak 3 bulan sebelumnya. Sebelumnya beredar kabar bahwa Jokowi beberapa kali mendatangi lokasi yang didatangi oleh Ganjar Pranowo. Dilansir dari tribunnews.com, salah satu agenda yang dilakukan berdekatan dengan Ganjar adalah saat melakukan kunjungan ke Papua. Ganjar diketahui melakukan kunjungan ke Papua pada 20 dan 21 November 2023. Sedangkan Presiden Jokowi berkunjung ke Papua pada 22 November 2023. Kemudian saat Ganjar berkunjung ke NTT pada 1 Desember 2023, satu hari setelahnya Jokowi juga melakukan kunjungan kerja ke wilayah tersebut. Pak, ada narasi lain yang mengatakan bahwa kunjungan kerja Bapak beberapa hari terakhir ini untuk mengikuti salah satu paslon, Pak, salah satu kan NTT kemarin. Ya, enggak seperti itu. Jadwal untuk kunjungan presiden itu sudah dirancang 3 bulan sebelumnya. Dan pasti ada tujuannya, misalnya kemarin ke Kupang, ada peresmian rumah sakit senilai 420 miliar. Rumah sakit yang besar sekali itu sudah biasanya dari kementerian sudah ngantrinya lama, 3 bulan sebelumnya, Pak, mau diresmikan. Peresmian kemarin yang gereja katedral di Kupang, itu juga sudah lama sekali, bukan sehari 2 hari berangkat kayak tidak seperti itu. Jadi terencana jauh dari sebelumnya. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa UGM memberikan gelar kepada Presiden Joko Widodo. Jokowi diberikan gelar sebagai alumnus paling memalukan. Gelar tersebut diberikan pada Jumat 8 Desember 2023. Dilansir dari Tribun Jogja, penganugerahan tersebut dilakukan selepas agenda diskusi publik dan mimbar bebas bertajuk Indonesia Darurat Demokrasi. Acara tersebut digelar di Bundaran UGM Daerah Istimewa Yogyakarta. Anugerah yang disertai sertifikat itu diberikan dari BMKM UGM kepada salah seorang perwakilan mahasiswa yang mengenakan topeng menyerupai wajah Jokowi. Selanjutnya, sertifikat disertai sebendel berkas kajian terkait kebijakan Jokowi yang dinilai tidak pro rakyat bakal dikirimkan ke Istana Kepresidenan. Ketua BMKM UGM Gilbran M. Nur mengungkap alasan dibalik penganugerahan kepada Jokowi tersebut. Menurut Gilbran, saat ini merupakan momen yang tepat untuk menobatkan Jokowi sebagai alumnus UGM paling memalukan. Gilbran mengatakan anugerah tersebut merupakan wujud kekecewaan dan kemarahan mahasiswa kepada Jokowi. Mereka menganggap Jokowi tidak bisa berbuat banyak selama berkuasa. Menurut Gilbran, sepanjang 2 periode kepemimpinannya, Jokowi gagal menyelesaikan deretan permasalahan fundamental.
Salah satu hal yang memicu kekecewaan mahasiswa dikatakan Gilpran adalah anjloknya demokrasi dan konstitusi sepanjang masa kepemimpinan Jokowi. Selain itu, Jokowi juga terindikasi menghidupkan sebuah dinasti politik di Indonesia. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menanggapi kabar soal status Presiden Jokowi yang hengkang dari partainya usai menghadiri acara konsolidasi DPC PDIP Kabupaten Serang, Banten pada Minggu 10 Desember sore. Jokowi kini disebut telah menjadi kader PAN. Hal tersebut disampaikan Zulkifli Hasan melalui kampanye di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT pada Sabtu 9 Desember lalu. Hasto pun merespons hal tersebut dengan senyuman. Ia kemudian menjawab bahwa nantinya Zulkifli lah sendiri yang akan menunjukkan KTA-nya. Menurutnya, peristiwa ini justru menguntungkan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Zulkifli Hasan secara gamblang mengklaim Presiden Jokowi telah bergabung dengan PAN dan tidak lagi menjadi anggota partai sebelumnya. Menteri Perdagangan itu menyebut bahwa Jokowi disambut hangat di partainya. PAN juga disebut akan selalu menghadirkan hubungan yang saling mencintai dan menghormati satu sama lain. Pemirsa, BEM KM UGM Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada menempatkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai alumnus paling memalukan. Publik mengira penghargaan tersebut merupakan wujud apresiasi atas prestasi yang ditorehkan Jokowi setelah hampir 2 periode memimpin Indonesia. Ternyata sertifikat penghargaan yang diserahkan Ketua BEM KM UGM Gilbran Muhammad Nur kepada Jokowi adalah sertifikat penobatan sebagai alumnus paling memalukan. Tak hanya menobatkan, BEM UGM pun memasang baliho besar bertuliskan penyerahan nominasi alumnus UGM paling memalukan serta gambar Presiden Jokowi. Baliho tersebut terpasang di depan kampus Universitas Gadjah Mada Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Jumat 8 Desember 2023 kemarin. Pada banner yang terpasang sosok Presiden Jokowi setengah mengenakan jas dan mahkota dan setengah lagi menggunakan caping dan jaket alma mater UGM. Pada tengah baliho terpampang jelas tulisan penyerahan nominasi alumnus UGM paling memalukan. Disertai bagian tengah bawah bertuliskan nama Mr. Joko Widodo dengan latar belakang gambar Istana Negara serta keterangan di bagian bawah sebelah kiri bertuliskan 2014 hingga 2024. Aksi pemasangan banner dan penobatan tersebut merupakan bentuk protes BEM UGM terhadap situasi demokrasi dan konstitusi negeri semakin kacau. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo adalah alumnus program studi S1 di Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 1980. Jokowi dinyatakan lulus dari UGM pada tahun 1985, sesuai ketentuan dan bukti kelulusan yang dimiliki oleh UGM. Penobatan tersebut disematkan BEM KM UGM di sela acara diskusi publik darurat demokrasi bersama Serikat Merdeka Sejahtera Semesta di Bundaran UGM Jumat 8 Desember kemarin. Permasalahan fundamental seperti kasus korupsi, revisi Undang-Undang ITE, dan persoalan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi MK disebut menjadi sederet pemicu penobatan tersebut. Menurut Gilbran, penobatan ini sebagai wujud kekecewaan mahasiswa UGM pada Jokowi. Masih banyak sekali permasalahan fundamental yang belum terselesaikan, padahal sudah hampir 2 periode Jokowi memimpin Indonesia. Mulai dari kasus korupsi, kini pimpinan KPK yang notabene merupakan garda terdepan pemberantasan korupsi, malah justru menjadi pelaku kriminal. Kemudian revisi Undang-Undang ITE soal kebebasan berpendapat yang dinilai semakin mempermudah para aktivis untuk dikriminalisasi. Termasuk soal konstitusi, para hakim Mahkamah Konstitusi terbukti bermasalah dalam sidang MK-MK. Hal ini menjadi gerbang bukti empiris bahwa kenyataannya MK memang tidak independen. Presiden Joko Widodo menjawab narasi yang menyebut bahwa agenda kunjungan kerjanya sengaja membuntuti kampanye Ganjar Pranowo. Jokowi membantah bahwa dirinya membuntuti kampanye Ganjar.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi di JCC Senayan, Jakarta, Kamis 7 Desember. Jokowi mengatakan bahwa jadwal kunjungan kerja sudah dirancang 3 bulan sebelumnya, sedangkan penentuan lokasi kunjungan kerja disesuaikan dengan kebutuhan dan atas permintaan kementerian. Jokowi mencontohkan saat dirinya mengunjungi Kupang, Nusa Tenggara Timur. Presiden mengatakan bahwa agenda tersebut sudah dirancang sejak 3 bulan sebelumnya. Sebelumnya beredar kabar bahwa Jokowi beberapa kali mendatangi lokasi yang didatangi oleh Ganjar Pranowo. Dilansir dari tribunnews.com, salah satu agenda yang dilakukan berdekatan dengan Ganjar adalah saat melakukan kunjungan ke Papua. Ganjar diketahui melakukan kunjungan ke Papua pada 20 dan 21 November 2023. Sedangkan Presiden Jokowi berkunjung ke Papua pada 22 November 2023. Kemudian saat Ganjar berkunjung ke NTT pada 1 Desember 2023, satu hari setelahnya Jokowi juga melakukan kunjungan kerja ke wilayah tersebut. Pak, ada narasi lain yang mengatakan bahwa kunjungan kerja Bapak beberapa hari terakhir ini untuk mengikuti salah satu paslon, Pak. Salah satu kan NTT kemarin. Ya, enggak seperti itu. Jadwal untuk kunjungan presiden itu sudah dirancang 3 bulan sebelumnya. Dan pasti ada tujuannya, misalnya kemarin ke Kupang, ada peresmian rumah sakit senilai 420 miliar. Rumah sakit yang besar sekali itu sudah biasanya dari kementerian sudah ngantrinya lama 3 bulan sebelumnya, Pak, mau diresmikan. Peresmian kemarin yang gereja katedral di Kupang, itu juga sudah lama sekali, bukan sehari 2 hari berangkat kayak tidak seperti itu. Jadi terencana jauh dari sebelumnya. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa UGM memberikan gelar kepada Presiden Joko Widodo. Jokowi diberikan gelar sebagai alumnus paling memalukan. Gelar tersebut diberikan pada Jumat 8 Desember 2023. Dilansir dari Tribun Jogja, penganugerahan tersebut dilakukan selepas agenda diskusi publik dan mimbar bebas bertajuk Indonesia Darurat Demokrasi. Acara tersebut digelar di Bundaran UGM Daerah Istimewa Yogyakarta. Anugerah yang disertai sertifikat itu diberikan dari BEM-KM UGM kepada salah seorang perwakilan mahasiswa yang mengenakan topeng menyerupai wajah Jokowi. Selanjutnya, sertifikat disertai sebendel berkas kajian terkait kebijakan Jokowi yang dinilai tidak pro rakyat bakal dikirimkan ke Istana Kepresidenan. Ketua BEM-KM UGM Kilpran M. Nur mengungkap alasan dibalik penganugerahan kepada Jokowi tersebut. Menurut Kilpran, saat ini merupakan momen yang tepat untuk menobatkan Jokowi sebagai alumnus UGM paling memalukan. Kilpran mengatakan anugerah tersebut merupakan wujud kekecewaan dan kemarahan mahasiswa kepada Jokowi. Mereka menganggap Jokowi tidak bisa berbuat banyak selama berkuasa. Menurut Kilpran, sepanjang 2 periode kepemimpinannya, Jokowi gagal menyelesaikan deretan permasalahan fundamental. Salah satu hal yang memicu kekecewaan mahasiswa dikatakan Kilpran adalah anjloknya demokrasi dan konstitusi sepanjang masa kepemimpinan Jokowi. Selain itu, Jokowi juga terindikasi menghidupkan sebuah dinasti politik di Indonesia. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menanggapi kabar soal status Presiden Jokowi yang hengkang dari partainya usai menghadiri acara konsolidasi